Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat business proses atau proses bisnis diagram atau yang kita sering sebut flow map. Nah, di sini untuk penggunaan aplikasinya saya menggunakan Visual Paradigma. Yang dimana Visual Paradigma ini berhubungan atau bisa membuat tampilan bisnis proses diagram. Yang salah satunya kalian bisa buat di folder bisnis proses modeling. Untuk itu kita buka file foldernya dan kita pilih yang bisnis proses diagram. Nah, di sini ada beberapa proses modeling, yaitu data flow diagram, EPC diagram, proses map diagram, organization chart. Kali ini kita akan mengulas business proses diagram. Untuk pertama-tama yang kita bahas kali ini yaitu simbol-simbol yang ada pada business proses diagram. Langkah pertama, kita klik kanan untuk membuat diagram dan new business proses diagram. Setelah kita tulis saja example diagram. Nah, ini adalah tampilan di mana kita akan bekerja membuat business proses diagram. Untuk simbol-simbolnya kali ini saya jelaskan. Untuk simbol start event ini, dia berfungsi sebagai memulai suatu proses atau awal mula dari session swim lane atau aktor menuju task atau menuju aktor selanjutnya. Berikutnya ada task. Nah, task di sini yang berbentuk dengan kotak yang tidak memiliki sudut siku-siku atau persegi. Dia mengartikan bahwa pesan apa yang akan kita sampaikan, atau dari alur sequence flow-nya atau dari panahnya pesan apa sih yang akan kita tampilkan gitu. Atau bisa diartikan teks ini adalah narasi apa yang kita sampaikan untuk alur berikutnya. Terus untuk intermediate event ini apabila dalam satu lembar kerja proses bisnis kita tidak bisa menampilkan layar penuh atau terhalang oleh ukuran kertas yang kita gunakan. Seperti contoh, ukuran kertas yang kita gunakan yaitu A4 dan kapasitas dari diagram yang kita buat itu berukuran A3. Maka kan kita mau tidak mau harus memotong diagram yang kita buat. Nah, untuk pemotongan diagram itu atau bisa dikatakan bersambung untuk di halaman berikutnya dari halaman 1 ke halaman 2, kita bisa menggunakan intermediate event di halaman 1 untuk memotongnya. Dan di halaman 2 untuk memulainya lagi, kita tidak perlu menggunakan start event. Karena start event itu benar-benar kita tampilkan untuk awal mula proses yang kita lakukan. Tapi kalau untuk intermediate, itu melangsungkan proses yang sudah terjadi sebelumnya atau memotong. Untuk end event di sini berfungsi sebagai mengakhiri dari suatu proses yang kita buat dalam business proses diagram, atau yang kalian bisa sebut atau kalian bisa jumpai yaitu flow map. Nah, ini ada end event. End event ini berfungsi sebagai pengakhir atau mengakhiri dari proses bisnis yang kalian buat. Nah, untuk ininya dia ada sequence flow diagram. Sequence flow diagram ini yaitu perpindahan dari chart atau simbol-simbol yang kalian lakukan
selama di lembar kerja, baik itu dari start event menuju task, atau task menuju intermediate event, atau dari intermediate event menuju task, task menuju end event. Nah, untuk pembagian sectionnya, di sini ada yang dinamakan vertical pole, atau kalian bisa jumpai di diagram activity yang bisa dikatakan yaitu swim lane, atau bagian dari aktor mana yang melaksanakan pemberian pesan atau message yang kita buat. Nah, untuk penamaannya disesuaikan dengan aktor-aktor yang ada di diagram yang kalian buat. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari simbol-simbol ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti kita akan lanjutkan untuk sampel atau contoh penggunaan dari masing-masing simbol. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.